Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur pada Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Bapa kita di surga dalam roh dan kebenaran, di dalam Kristus dan Roh Kudus. Ibadah hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah
Kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung keselamatan kami. Biarlah wajah kami menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi nama Tuhan dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan, Engkau Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Mu. Puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Mu, ya Tuhan. Kepunyaan-Mu lah laut, Engkaulah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Mu lah yang membentuknya. Kami mau masuk sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kami. Sebab Engkaulah Allah kami, dan kamilah umat gembalaan-Mu, kawanan domba tuntunan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Dengarkan permohonan doa kami, ya Tuhan. Ampuni kami, oleh karena rahmat-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru. Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita membuka kitab Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni,
bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada zaman pemerintahan Raja Saul. Pada masa itu telah terjadi kemerosotan yang sangat dalam sekali di mana-mana dalam hal kejujuran dan juga kesalehan hidup. Baik di lingkungan istana maupun juga di lingkungan di luar istana sampai di seluruh negeri. Kemerosotan itu sangat parah sekali sampai Daud berkata, orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kalimat ini diungkapkan oleh Daud untuk menunjukkan betul-betul pada zaman itu telah terjadi kemerosotan yang sangat besar dan sangat dalam sekali di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi. Orang-orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia. Daud menggambarkan kehidupan pada zaman itu lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang fasik. Mereka berjalan kemana kemari menimbulkan kebusukan. Orang-orang fasik di sini disebut dengan istilah Ibrani rasa. Rasa ini artinya orang yang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang yang memang itu melawan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang disebut dengan rasa atau orang fasik. Di pasal 11 Daud menyebut rasa atau orang fasik ini melentur busurnya, memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati. Jadi orang-orang ini dengan sengaja melakukan perbuatan yang jahat kepada orang yang tulus hati. Daud sebutkan itu di pasal yang ke-11. Di pasal yang ke-12 Daud katakan orang fasik ini mereka itu berjalan kemana-mana dan berkata dusta satu terhadap yang lainnya. Dan mereka ini suka berkata manis. Artinya mereka suka memberikan sanjungan kepada orang lain tetapi dengan hati yang bercabang. Artinya sanjungan itu adalah kepura-puraan. Karena apa yang keluar dari mulut ternyata tidak sama dengan apa yang ada dalam hati mereka. Daud katakan hati yang bercabang itu yang mengeluarkan kata-kata manis kepada orang lain. Dan lidah mereka itu suka mengucapkan kata-kata besar dan hidup yang angkuh. Mereka juga menindas orang-orang yang lemah. Bahkan ada satu kalimat yang ditekankan oleh Daud, bagaimana sombongnya, bagaimana arogannya orang ini. Mereka bahkan berani berkata seperti ini, dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami ini? Dengan lidah kami ini kami menang. Bibir kami ini menyokong kami. Siapakah Tuhan atas hidup kami ini? Ini kesombongan yang sangat besar sekali. Perkataan ini menunjukkan bahwa orang-orang ini merasa dirinya begitu hebat, begitu mampu sekali. Di tengah kesombongan itu bahkan mereka berkata, siapakah Tuhan atas kami? Orang-orang fasik ini menganggap dirinya itu ada di atas segala-galanya. Merekalah Tuhan atas diri mereka sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi daripada diri mereka. Dan kalimat ini secara implisit ingin mengatakan, tidak ada Tuhan atas kami. Kamilah Tuhan, kamilah yang berkuasa, kamilah di atas segala-galanya. Daud merasa sesak hati dan meratap karena kemerosotan yang terjadi di sekitarnya itu. Dia juga sesak hati dan meratap karena orang-orang fasik itu dalam kempongahan mereka
bertindak semau dan sewenang-wenang mereka. Dalam kesesakannya itu Daud kemudian datang. Dia berseru kepada Tuhan, kata Daud kepada Tuhan di ayat yang kedua, tolonglah kiranya Tuhan. Inilah ucapan Daud. Tatkala dia datang kepada Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, dia katakan tolonglah kiranya Tuhan. Daud memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan melihat segala perbuatan jahat orang-orang fasik itu. Tuhan mendengarkan jeritan orang-orang lemah dan miskin. Di ayat yang kelima, saudara dapat perhatikan, Tuhan menjawab doa Daud. Tuhan melihat dan Tuhan menjawab jerit tangis orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Tuhan sendiri berbicara di ayat yang kelima, kata Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Di sini Tuhan berkata, sekarang juga aku bangkit, artinya Tuhan katakan hari itu juga aku akan bangkit berdiri melawan orang-orang fasik. Dan aku akan bertindak untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang lemah dan miskin, mereka yang percaya kepadaku. Mereka yang berharap kepadaku, mereka yang mengandalkan aku. Aku segera akan menolong mereka. Orang-orang fasik, rasah ini begitu sombong, merasa diri hebat dan berpikir tidak perlu Allah. Konsekuensi dari dosa kesombongan ini dipaparkan di kitab Amsal pasal 16 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Inilah hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang fasik, yang sombong, yang berpikir tidak perlu Allah dalam hidupnya. Setan diusir dari surga juga karena kesombongannya. Setan itu merasa dirinya begitu penting sekali, merasa dirinya begitu hebat sekali, sehingga layak untuk menggantikan Allah, penguasa yang sejati dari alam semesta ini. Dan akibat dari sikap setan itu, maka dia dicampakkan keluar dari surga dan untuk dibinasakan di api neraka di akhir zaman. Kesombongan juga menghalangi orang-orang untuk datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kesombongan membuat manusia berpikir dia tidak perlu Tuhan, dia tidak butuh Tuhan, dan dia mampu untuk mencapai hidup yang baik, hidup yang kekal itu dengan cara dan upayanya sendiri. Kesombongan seperti ini merupakan kebalikan dari semangat kerendahan hati yang dicari oleh Allah, yaitu orang-orang yang merasa dirinya lemah, orang-orang yang merasa dirinya miskin, orang-orang yang mengakui kerusakan dirinya, orang-orang yang hidupnya itu membutuhkan kasih karunia dan pertolongan Allah. Tidak seperti orang fasik yang memegahkan dirinya, Daud menunjukkan sikap yang sebaliknya. Dia menunjukkan kerendahan hati, dia menunjukkan dirinya itu lemah, miskin. Dia menunjukkan dirinya itu membutuhkan kasih karunia dan pertolongan Allah. Sehingga dia datang kepada Allah, Tuhan kiranya Engkau menolong. Di ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-6, Daud berkata seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Apa maksud dari ucapan ini? Maksud dari ucapan ini adalah Daud ingin katakan, Tuhan itu sangat dapat dipercaya. Karena janji Tuhan itu tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Saya ulangi sekali lagi. Maksud dari ucapan Daud, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Artinya adalah Daud ingin katakan, Tuhan itu dapat dipercaya. Janji Tuhan itu dapat dipercaya.
Karena janji Tuhan itu tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Tuhan tidak berdusta seperti manusia dapat berdusta. Pada Tuhan tidak ada cakap besar, tidak ada kepura-puraan. Apabila manusia berjanji, manusia dapat mengingkari. Akan tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Tuhan adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Dan tidak ada tipu daya di dalam diri Tuhan. Oleh karena itu, janji Tuhan dapat dipegang. Dan Daud menasehati semua pembacanya agar mereka percaya kepada Tuhan dan percaya memegang semua janji-janji Tuhan. Karena Tuhan dapat dipercaya. Apapun yang dia janjikan pasti dia akan laksanakan. Di kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Melalui seorang yang bernama Bileam, Tuhan pernah berkata kepada Balak seperti ini. Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Melalui ucapan ini, Tuhan ingin katakan sendiri, aku ini tak akan mungkin berdusta. Aku ini bukan manusia seperti kalian yang bisa berdusta. Apa yang aku firmankan aku akan lakukan. Apa yang aku bicarakan aku akan menepatinya. Ini perkataan Tuhan sendiri melalui Bileam kepada Balak. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari Mazmur pasal 12 ini? Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Tuhan itu adalah penolong di dalam kesesakan. Dia adalah tempat perlindungan. Mazmur 12 ini ingin mengajak kita semuanya, menasehati kita semuanya untuk percaya kepada Tuhan, untuk memegang janji Tuhan. Jika hari ini saudara sedang hidup ada di dalam kesesakan, Tuhan ingin saudara itu percaya kepada Dia. Saudara, Tuhan ingin Anda itu memegang janjinya. Percayalah kepada pribadi Tuhan. Percayalah kepada janji Tuhan. Tuhan itu tidak sama dengan manusia yang dapat mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan bicarakan, Dia akan laksanakan, Dia akan tepati. Ini yang pertama. Yang kedua, Mazmur pasal 12 ini juga menjadi peringatan secara khusus kepada orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang jahat, yang merasa dirinya hebat, yang berlaku sewenang-wenang dan hidup dengan sengaja melawan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan perbuatan mereka itu dilakukan terus-menerus. Karena Tuhan akan bangkit. Tuhan akan berdiri melawan mereka. Dan di Ayub pasal 3 ayat yang ke-6, di sana dikatakan Tuhan itu tidak akan membiarkan orang fasik hidup. Dia akan melawan dan menghancurkan mereka. Saudara, ini menjadi peringatan kepada orang-orang yang berlaku fasik dalam hidup ini. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka berlaku sewenang-wenang, melakukan perbuatannya terus-menerus di dalam kefasikan. Dan Tuhan juga melihat kesengsaraan, kesesakan yang terjadi pada umatnya. Tuhan mendengar jerit tangis mereka. Tuhan melihat penderitaan mereka. Dan Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, yang sengsara, yang percaya kepadanya. Tuhan akan segera bangkit untuk melawan dan membela umatnya. Nah, saudara, hari ini biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, iman kita kembali boleh diteguhkan untuk percaya kepada Tuhan secara khusus dan terutama di masa-masa ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Coba pandang Tuhan Yesus.
Anak Allah memiliki kuasa atas sakit penyakit, memiliki kuasa atas alam semesta ini. Dia sanggup untuk meredahkan danau yang ribut. Dia sanggup untuk mengusir setan. Tetapi di dalam kesesakannya, dia tidak berkata, "Aku tidak membutuhkan Allah Bapa." Dalam kesesakannya sebelum dia ditangkap dan disalibkan di Taman Getsemani itu, sebagai Allah yang berkuasa, dia menunjukkan sikap bahwa dia tetap perlu datang kepada Bapa. Dia perlu untuk menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa sebagai satu bentuk kepercayaannya kepada Bapa. Dan di dalam kesesakannya itu kita semua tahu bahwa dia berkata, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukanlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang engkau kendaki terjadilah." 3 kali Tuhan Yesus mengucapkan kalimat demikian. Di sini kita melihat Tuhan Anak Allah tidak membuatnya itu hidup tidak membutuhkan Allah Bapa di surga. Tuhan yang berkuasa tidak membuatnya itu merasa tidak membutuhkan Allah Bapa yang berkuasa atas hidupnya. Dia tetap di dalam keilahiannya, di dalam kekuasaannya datang kepada Allah Bapa, percaya, berseru, memohon pertolongan kepada Bapanya, menyerahkan segenap hidupnya kepada Bapanya. Kita perlu meneladani Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita perlu senantiasa untuk mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, terutama di dalam masa kesesakan. Janganlah kita hanya mengandalkan diri kita, karena diri kita ini tidak kuat. Andalkan Tuhan, percayakan diri kita kepada Tuhan, dan peganglah selalu janjinya. Tuhan yang berbicara tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan menepati janjinya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu berbicara kepada saya. Lalu dia berkata kepada saya, "Lause Daniel, tolong doakan anak saya." Saya tanya, "Loh, kenapa Bu dengan anak ibu?" "Anak saya ini baru pindah kantor," dia bilang gitu. "Anak saya baru pindah kantor. Dia pindah kantor dengan beberapa stafnya." Dia katakan seperti itu. "Oh ya, bagus dong Bu ya." "Iya." Lalu dia cerita bahwa anaknya itu di kantor yang lama itu sempat menghadapi banyak sekali orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang iri, orang-orang yang memusuhinya, lalu orang-orang yang berlaku jahat kepada dia. Bahkan dia ceritakan ada orang yang menggunakan seperti jimat-jimat atau apa untuk mencelakai dia. Terus ibu ini katakan kepada saya, "Tapi saya katakan begini kepada anak saya, kamu tidak boleh takut dia. Jangan takut. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak menolong kamu." Ibu ini katakan demikian kepada saya. Kalimat yang pernah dia ucapkan kepada anaknya, "Kamu jangan takut ya. Kamu harus percaya kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bertindak menolong kamu." Lalu setelah itu dia minta saya untuk mendoakan anaknya. Saudara-saudara, saya pikir ini adalah satu kalimat yang sangat benar sekali. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak, menolong kita, menyelamatkan kita, membela kita. Itu janjinya. Dan jikalau itu janji Tuhan, dia tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi Tuhan akan menepati janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, janjimu adalah janji yang murni, seperti perak yang teruji. Engkau berjanji dan Engkau yang akan menepatinya. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kiranya Tuhan, agar kami percaya kepada Engkau dengan sepenuh hati kami, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami,
kekuatan kami, dan penghibur kami. Kepadamu-lah kami percaya ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Pimpin hidup kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami, aman di dalam pertolongan-Mu. Ini doa kami Tuhan, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Come on, put 'em Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name.